Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, baik nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita pada hari ini dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barakah, Masya Allah. Luar biasa sekali pemirsa TVRI, dan tentunya salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah, senang rasanya saya Nur Harisyah Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda dalam dakwah keliling hari ini. Dan Alhamdulillah dakwah keliling TVRI hari ini sudah berada di Musola Al-Mu'awanah yang bertempat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Betul ibu-ibu? Pemirsa, tadi di awal kita sudah menyaksikan penampilan dari Hadroh RMU, Remaja Musolah Al-Mu'awanah, yang luar biasa sekali. Tadi sudah menampilkan lagu-lagu, lantunan-lantunan lagu yang luar biasa. Dan tentunya hari ini juga sudah hadir bersama saya, ini langsung saja saya akan sapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Sehat, Masya Allah. Siang hari ini pakai kerudung, pakai jilbab merah-merah, saya langsung ingat sama sirup koko pandan nih Bu, saking segernya. Fresh banget gitu kan, lihat ibu-ibu hari ini, lipstiknya pink, mukanya cerah-cerah, Masya Allah, pasti ibadahnya juga rajin ya ibu-ibu ya. Amin. Terima kasih juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mu'awanah yang sudah hadir, dan saya juga akan menyapa hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin ada bapak-bapak dari pengurus Musola Al-Mu'awanah. Assalamualaikum bapak-bapak. Wah, luar biasa, bapak-bapaknya juga nih nggak kalah-kalah keren nih sebenarnya Pak ya. Insya Allah hari ini ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kita akan membahas tema yang luar biasa. Seperti biasa tentunya juga dakwah keliling selalu mengangkat tema-tema dan kajian-kajian yang dapat memberikan kita pencerahan dan juga ilmu baru. Dan hari ini tentunya tema kita adalah menggapai ketentraman, kebahagiaan keluarga dan masyarakat dengan takwa. Untuk itu Alhamdulillah telah hadir bersama kita juga ada Ustadz Amrullah Mawardi SAG. Assalamualaikum Ustadz, silakan kami undang untuk berdiri Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz, hari ini temanya luar biasa sekali nih. Jemaahnya juga ibu-ibu Majelis Taklim, terus juga ada bapak pengurus musola. Hari ini temanya kental sekali, erat sekali dengan kehidupan berkeluarga, juga bertetangga, bermasyarakat seperti itu ya Ustadz ya. Baik, untuk tanpa berlama-lama lagi, sepertinya juga ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tidak sabar untuk mendengarkan kajian dari Ustadz. Silahkan Ustadz untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati, saya muliakan para alim, para asatir yang sempat hadir dalam majlis ini, jajaran kepengurusan Musola Al-Mu'awanah, ibu-ibu pengajian semua yang hadir di sini. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan. Allah berikan kita kesehatan. Allah mudahkan segala kesulitan. Allah lapangkan segala kesempitan. Segala doa dan pinta kita dikabulkan.
Yang belum berangkat haji dan umrah insyaallah nanti diberikan kesempatan untuk haji dan umrah. Yang ada utang insyaallah, yang utang jilbab, utang panci, utang toko, utang warung, utang rokok, segala utang ibu-ibu semua akan dilunasi oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Ini abang-abang ibu-ibu nih. Lalu lunas galau apa bu? Jilbabnya abang, lipstiknya abang, teko maskernya seragam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI Sumsel yang mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan memuji kebesaran Allah, mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang satu pun segala nikmat itu bisa kita hitung dengan telunjuk dan jari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada seluruh apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka Allah mengatakan, jika kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka tak ada satupun yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasul Agung Nabiul Azam Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ainina, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bu, semangat dikit. Cak mentang-mentang musim corona laju lesu galuh. Semangat bu. Semakin semangat, imun tubuh kita akan menjadi kuat. Insya Allah tak kena corona. Setuju? Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, semua manusia pengen hidup bahagia, betul? Tidak katik satupun manusia di dunia ini yang pengen hidup menderita. Mohon maaf ibu-ibu, bahkan wong gila sekalipun bu, dia pengen bahagia. Ngapo? Jingoklah di jalan itu ibu-ibu, wong gila itu ketawa dewe, senyum dewe. Ngapo? Itu ekspresi kebahagiaan wong yang dak waras. Apalagi kita wong waras bapak ibu, selagi akal kita ini sempurna, maka semua kita pengen bahagia. Tapi bagaimana meraih kebahagiaan itu? Ada orang yang pengen bahagia, dia memikirkan alangkah bahagia hidupku kalau aku punya harta yang melimpah. Ada orang yang menganggap bahagia, alangkah bahagianya hidupku nanti satu saat aku punya rumah yang megah, kendaraan yang mewah. Atau orang yang bercita-cita, mungkin bujang gadis, yang bujang pengen punya suami, pengen istri yang cantik menawan, dan yang wanita pengen punya suami yang tampan rupawan, karena dia menganggap bahagia itu yang dia pengen bahagia dari orientasi yang dia pikirkan. Semua itu memang membawa bahagia, ibu. Tapi kebahagiaan ini kalau kita cari berupa dunia dan kebesaran dunia, dia tidak akan pernah selamanya dalam genggaman kita. Saat kita mendapatkannya, okelah kita bahagia. Tapi lepas dari genggaman tangan kita, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI Sumsel yang semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hakiki itu bukanlah bahagia dalam pandangan mata kita, bukan zahir semata, tapi bahagia itu yang hakiki adalah bahagia di dalam hati dan jiwa kita. Bu, oi, cak lesu siru. Jangan siu-siu, santai bu. Makanya ibu-ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengen bahagia pertama syaratnya adalah dengan iman. Bu, apa? Pengen bahagia, hakikat bahagia itu akan kita dapatkan syarat pertama adalah apa? Dengan iman. Iman ini adalah keyakinan adanya Allah. Iman ini adalah keyakinan dengan kebesaran Allah. Orang yang beriman dia yakin adanya Allah, maka dia yakin dengan kebesaran Allah.
dan dia pun yakin dengan segala ketetapan dan hak mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan setiap nasib dari setiap makhluk ciptaannya. Maka wong beriman itu tak pernah galau. Tahu galau, Bu? Uji budak zaman sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Orang beriman tak pernah gelisah. Karena orang beriman merasa dirinya diatur Allah. Orang beriman merasa dirinya ditetapkan oleh Allah. Orang beriman menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Suatu saat dia dapat masalah, dia langsung kembali kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amru qala'a ila shalah. Nabi, Bu, sekelas Nabi, kalau ada masalah, dia ngadu dengan Allah, dia lapor dengan Allah, dia minta bantuan dengan Allah, dia berdoa kepada Allah. Kita Nabi bukan? Nabi bukan. Ustadz bukan. Kiai bukan. Wong awam iyo. Nabi yang maksum, lepas dari dosa, dijamin surga, lagi minta dengan Allah. Lah kita bukan siapa-siapa, dosa kita banyak, setiap waktu berdosa, kita ni, Bu, melek mata berdosa. Benar? Benar, Bu? Apalagi ibu-ibu komplek. Kapan ngawasi keluar, ibu-ibu kalau ada tukang sayur tu kami keluar, Bu, no, gini lagi. Siko ada yang berdaster baik, ada yang banduk baik, no, singonya sambil meli sayur tadi ngawasi kanan kiri. Ingo ada yang nyemelo dikit, laki bini lewat. Ya uji kawan, ya Allah uji kawan. Tak lepas dari dosa. Maka sebagai hamba yang lemah, orang beriman itu merasa dirinya lemah di hadapan Allah. Kalau dia dapat masalah, dia langsung lapor kepada Allah. Dia langsung minta kepada Allah. Dia mengadu hanya kepada Allah. Baik, jaknya lah tegak. Baik, Lanjut. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi nih perbincangan kita ya. Pak Ustadznya sangat seru sekali, ibu-ibu juga masih serius banget ya Ibu, saking fokusnya sampai kadang Pak Ustadz yang manggil sampai lupa nih untuk dijawab. Baik, pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kesayangan kita, Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Masya Allah, masih dengan tema kita yaitu menggapai ketentraman, kebahagiaan keluarga dan masyarakat dengan takwa. Materinya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amrullah Mawardi SAG. Silakan Pak, dilanjutkan materinya. Baik ibu-ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa orang beriman itu ada apa-apa ngadu dengan Allah, lapor dengan Allah. Itulah nikmatnya ibu-ibu kalau kita ngelapor dengan Allah. Hanya kita dan Allah yang tahu. Di era kemajuan teknologi sekarang, informasi dan teknologi, kadang-kadang wong ini kebablasan ibu bapak. Ada yang kadang-kadang berdoa tak minta lagi dengan Allah, berdoanya lewat sosial media. Pasang status, ya Allah, jauhkanlah corona. Ya, ada yang like pula, like. Ada yang komen, amin. Ya, ada yang komen lagi, setuju. Enak kalau model mah itu, Bu. Ada yang masa rumah tanggonya diobral habis di sosial media, pasang status, kesel dengan laki. Ketik, kesel nian laki aku ini. Ngenjok belanja dak galak, begawe malas, maju nak lemak. Seluruh dunia baca sosial media, laki bici ini tadi, maju nak lemak, begawe dak galak, malas, gawenya lemak tulah. Ada yang ngomen, sabar yuk, iya. Ada yang ngomen pula,
Ya Allah, mudah-mudahan saudaraku ini dalam lindungan-Mu. Iya. Ada yang komen jempol. Ada yang komen emoji pula yang rainya bulat pakai mato, keluar baju mato itu. Apa dia namanya nangis. Bu, jangan. Sosial media ini Bu jadikan sebagai kita cari informasi baik. Pula jangan sebar hoax. Jangan berita-berita bohong. Jangan fitnah, jangan juga termasuk rahasia rumah tangga kita diobral, dibuka. Dalam urusan apapun yang terjadi dalam hidup kita, simpan diri kita dan juga hanya kepada Allah. Ngadu dengan tetangga, Bu, kalau ngadu dengan tetangga baik hati lemah, ketemu tetangga jahat hati, bukan malah selesai, malah tambah hancur rumah tangga kita. Yuk, ngapo dek, aku tuh nak curhat sama Ayu. Ngapo curhatlah dengan Ayu nih. Kita ni bukan tetangga baik, lah pecah adik beradik. Ya, pakam bicik sih kau ini. Ngomonglah, cerita kan yuk. Model mak ini laki aku tuh kalau balik malam tengah dalu terus bawa duit idak sehingga pening kepala aku ngadepinnya. Ketemu tetangga baik hati. Sabar Dindo, itu laki kau, itu pilihan kau. Dulu kau nak kawin belagi ke rumah ketep kau tahan, orang tua kau tak setuju. Iya segera hati. Ketemu tetangga jahat hati. Kalau laki model mak itu sudah, tak usah buka pintu sentol 57, selesai kan taknya. Tidak selesai Bu. Tapi ketika kita menghambakan diri kepada Allah, menundukkan hati kita kepada Allah, bersujud sambil menangis, lego hati kita Bu. Oi. Seriusan kamu ngawasi aku tuh, ya Allah. Biasa baik. Masuk TV kalau kamu ditendang baik kaki. Senang Bu. Maka orang yang bangun di malam hari, dia ngadu kepada Allah, menetes baju matanya, segala penat yang berada di dalam dadanya, yang menyesakkan hati dan jantungnya, dia lepaskan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah, ya Rob, tolong aku ya Allah. Tak ada satu pun tempat aku meminta kecuali kepada Engkau ya Allah. Ya Rob, hanya kepada Engkau aku minta diselesaikan segala urusanku. Minimal hari itu Bu, hati kita yang penat dengan keluh kesah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentraman dan kenyamanan. Minimal saat air mata kita tertumpah, keringat dalam tubuh kita mengalir, melepaskan penat hati kita, saat itu diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang tentram hatinya, aman hidupnya dengan syarat beriman. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan sakinah, ketentraman kepada siapa? Hati orang-orang yang beriman. Ibu, jadi harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu, di samping kita ngadu dengan Allah, maka orang yang kedua yang dia akan mendatangkan ketentraman hatinya di samping dia beriman, maka orang beriman dia selalu dalam berada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong kalau lisan hanya mengatakan yakin kepada Allah tapi dia tidak ibadah. Karena bergandengan selalu dalam Al-Quran, amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal soleh. Di antara orang ciri orang yang bertakwa, dia beriman kepada Allah dan dia melaksanakan perintah Allah dengan amal ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sunnahnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti orang bertakwa dia selalu beribadah, laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, orang yang bertakwa itu dijamin Allah hidupnya. Orang yang takwa, yang tunduk dan takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, segala persoalan hidupnya dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bakal susah bu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sesusah-susah seseorang, mohon maaf semiskin-miskin seseorang, kalau dia bertakwa kepada Allah, hidupnya tidak terlalu sempit dalam kehidupannya. Hatinya pun tidak terlalu sempit, meski kurang harta, meski tidak berlimpah dengan kemewahan, tapi hatinya tentram. Jangan dikira bu wong yang kaya itu tenang, belum tentu. Memang benar Ustadz, kalau Ustadz ngomong wong kaya itu tidak tentu tenang. Tidak juga Ustadz. Buktinya kalau buntu sago Ustadz mikirnya Ustadz. Zaman corona nama ini ya Allah. Begawe banyak berhenti. Belum lagi nak online, budak sekarang tambahan biaya kuota pula Ustadz, pening kepala. Nah bu, orang yang bertakwa itu hatinya tentram meskipun tidak punya harta. Kenapa? Yang Allah kayakan bukan zahirnya, tapi Allah lapangkan hatinya. Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs, kata Rasulullah. Bukanlah kaya itu yang disebut dengan banyak harta saja, tapi kaya itu hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa pasti tentram, pasti bahagia. Jadi ini bu, orang bertakwa itu selalu hidupnya dalam limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mudah urusannya. Karena yang jamin ini bukan manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kemudahan dalam segala kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa kepada Allah akan diberikan Allah rizki baginya dari jalan yang tiada dia sangka-sangka. Maka orang yang ingin tentram hidupnya, orang yang ingin aman kehidupannya, orang yang ingin bahagia hidupnya, apapun yang Allah berikan kepadanya, maka dia harus bertakwa kepada Allah. Di samping itu bu, orang-orang yang bertakwa itu juga akan tumbuh rasa qanaah dalam hatinya, merasa cukup dengan pemberian Allah. Mohon maaf bu, zaman sekarang yang paling rentan, yang paling banyak membuat masalah rumah tangga, masalah kehidupan pribadi, masalah kehidupan berkeluarga, masalah kehidupan bermasyarakat, di antaranya yang paling banyak adalah masalah rizki dan pencarian. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah serah dengan Allah. Dia tidak pernah lepas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Dia wakilkan seluruh urusannya kepada Allah. Dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Allah berhak mengaturnya. Allah berhak melangkahkan kaki kemana harus dia mendapatkan rizki. Allah berhak membukakan hati orang-orang untuk menjadi jalan datangnya rizki bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, yang kedua apa? Harus bertakwa. Yang ketiga, orang yang ingin hidupnya tentram harus istiqomah. Arti istiqomah itu terus menerus bu, tidak berhenti. Kalau bahasa wong sekarang ini kontinuitas. Maka orang yang istiqomah itu dia terus berada jalan kebaikan, dia terus berada dalam ketaatan. Apapun terjadi dalam dirinya, tantangan di depan mata, meski difitnah, meski dia dihardi oleh orang lain, meski dia dihina oleh orang lain,
tapi dia yakin ini jalan yang benar. Dia yakin inilah jalan yang menenteramkan hatinya. Dia jalan lurus berdasarkan apa yang telah Allah perintahkan bagi Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya dengan syariat ajaran Islam. Maka dia beristiqomah. Dia yakin betul dengan istiqomahnya ini semua urusannya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam kehidupannya. Dan Allah pun jamin bahagia bagi orang yang bertakwa. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Dikatakan kepada mereka, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Maka Bu, tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Ibu biasa berzikir, istiqomah zikir. Meskipun tak banyak, sudah semayang minimal tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Tiap hari, subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu biasa puasa Senin Kamis, istiqomah puasa Senin Kamis. Ibu-ibu yang biasa salat duha, istiqomah salat duha. Ibu-ibu yang biasa setiap hari dia sedekah, sedekah. Ustaz, aku tidak banyak sedekah, cuma 2.000 sehari, tiap hari. Istiqomah itu lebih baik daripada sedekah 1 juta, tapi sekali itulah bertuan pula merengut pula. Bu, istiqomah. Sedikit-sedikit amal Bu, tapi istiqomah itu akan menjadi jaminan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, apalah artinya banyak-banyak kita baca Al-Qur'an, apalah banyak-banyak kita ibadah, tapi tidak istiqomah. Ibu-ibu yang biasa baca Quran sehari terus, Ustaz, aku ni baca Quran tu tak banyak Ustaz, sedikit-sedikit. Mulai hari ini dia dengar ini, besok langsung di rumah dia praktek. Aku cikok ni lah Ustaz, Quran ni lah yang cuba-cuba istiqomah. Besok dia di rumah baca depan lakinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo jibil lakinya, pakam bini aku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Uji lakinya sambil nonton tepi, Allah, 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 Allah. Alif Lam Mim. Uji lakinya, ay pakam. Terus dilanjutkannya, Sadaqallahul Azim. No, tak jadi uji lakinya. Yang penting istiqamah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu insya Allah kita senantiasa beriman, bertakwa dan istiqomah supaya mendapatkan ketentraman hati tentunya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga Pak Ustadz, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi untuk ibu-ibu sama bapak-bapak yang punya pertanyaan untuk Pak Ustadz Amrullah silahkan disiapkan. Tapi tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program kesayangan kita, Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barakah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada yang masih bersama kami dalam program kesayangan kita, Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Masya Allah. Pak Ustadz, tadi sesuai dengan janji saya dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak di sini yang mungkin ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Silakan Ibu, yang mana yang duluan nanti akan gantian satu persatu. Silakan. Boleh? Oh iya, silakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Daryati, terus dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah. Tadi saya memperhatikan dari ceramah Ustadz tadi, jadi saya pikir gini, untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga itu kan sulit, Pak. Aduh, saya sedih dengannya. Begini, Pak, kita kan banyak teman-teman, tetangga,
itu kan tadinya bekerja. Tapi keadaan seperti ini, keadaan yang pandemik saat ini, kan banyak yang berhenti. Mereka bukan tidak mau bekerja, tapi memang harus berhenti karena kita kekurangan dana. Jadi kalau saya perhatikan seperti itu, cara terbaiknya, kiat-kiatnya di dalam menggabaikan kebahagiaan dalam rumah keluarga itu agak sulit, Pak. Karena kebutuhan selalu bertambah untuk makanan, untuk anak-anak sekolah, segala macam itu, Pak. Itu yang terbaik menurut kita, apa yang harus kami jalankan agar tidak menjadikan kesalahan di dalam menggapai kebahagiaan keluarga itu. Cara-caranya, Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan langsung dijawab Pak Ustadz. Ibu, kondisi yang Ibu sampaikan tadi memang sulit. Di balik kebutuhan yang sangat banyak bagi keluarga, tugas seorang suami memikul tanggung jawab untuk keluarganya, tapi kenyataannya apa yang menjadi keinginan itu berbeda dengan kenyataan. Gara-gara corona, ujung-ujungnya banyak yang kena PHK. Memang corona ini Bu nyawa inian. Bangsa ketemu pacak diajak bergoco baik corona. Untung tak terjingok tu Bu. Tapi inilah hidup Ibu. Mohon maaf Ibu. Makanya terkadang Ibu, kita ini selalu sempit hati kita ini karena kita tidak larinya kepada Allah. Aduh yang protes, Ustaz, mak manu aku nih jadilah berdoa dengan Allah. Terus minta dengan Allah. Tapi tidak kabul-kabul. Bu, yakin Allah itu pasti mengabulkan setiap pinta doa hambanya. Yakin, syaratnya tadi beriman. Tapi bagaimana Allah menyelesaikan persoalan hidup kita itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita pinta. Banyak jalan Allah selesaikan persoalan hidup hambanya. Apalagi hambanya memintanya kepada Allah. Maka yang seperti tadi Bu, kembali kita tadi sampaikan di awal, kembalikan kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, banyak bersorah kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, hadirkan diri kita kepada Allah. Bukan sini baik Bu, dulu-dulu banyak wong susah, mohon maaf. Sesusah-susah wong zaman sekarang Bu, mungkin tidak sesusah wong zaman dahulu. Tapi orang-orang dahulu tidak pernah mengeluh. Karena dia menguatkan dirinya, dia kembali kepada Allah. Banyak jalan keluar Allah berikan Bu. Meskipun terkadang kita ini merasa kurang karena memang yang kita minta sesuai dengan apa yang kita pinta, tidak kabul sesuai dengan apa yang kita pinta. Padahal Allah pasti mengabulkan setiap hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Rajini solat duha. Kalau ada sedikit-sedikit sedekah, Ustaz mak manona sedekah makan lagi saro. Duit 100.000 yang kita pegang, sedekahkan 2.000, 1.000. Niatkan untuk menjadi wasilah kebaikan, menjadi wasilah melapangkan rezeki. Boleh Bu, mintanya kepada Allah. Wasilah ibadah kita, berbuat baik memudahkan urusan orang lain. Ini juga minta kepada Allah biar kabul doa kita. Jadi jangan pernah bersedih. Wala tahzanu, wala takhafu. Jangan takut, jangan kita sedih. Karena Allah bersama orang-orang yang taat dan beribadah. Serta dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah paham ya Ibu ya. Jadi memang tidak ada ujian dari Allah itu yang melebihi kemampuan dari makhluknya ya Pak Ustadz ya. Baik, selanjutnya silakan Bapak-Bapak mungkin ada yang ingin bertanya dengan Pak Ustadz atau masih dari Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah. Silakan. Oke, boleh Ibu silakan namanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zikra dari Majelis Ta'lim Mu'amanah, Pak. Saya ingin bertanya, kalau tadi Ibu Emi mengenai kebahagiaan, mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga,
Kalau saya bagaimana cara bertetangga yang baik menurut tatanan agama Islam, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ustadz. Baik, tadi saya jelaskan 3, Bu. Iman, takwa, istiqomah. Kalau setiap individu, setiap keluarga, anggota masyarakat yang di sekelilingnya ada tetangga, dia beriman, dia bertakwa, dia istiqomah, itu kebaikan tidak akan ada pada dirinya sendiri, turun pada mereka sendiri, tapi akan bercermin, memancar kepada orang-orang di sekitarnya. Ngapa tak bakal aman, Bu, kalau wong-wong dalam rumah tangga, anggota masyarakat itu mereka taat dan bertakwa kepada Allah. Dia pasti jago hak-hak orang yang sudah ditetapkan oleh agama dan syariat Islam. Apalagi bertetangga, Bu. Bahkan Nabi mengatakan hati-hati. Kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman sampai 3 kali. La yu'minna, la yu'minna, la yu'minna, kata Nabi, tidaklah beriman, tidaklah beriman. Nanya sahabat, siapa Rasulullah tak beriman? Orang yang tak beriman, kata Nabi, adalah orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguan dirinya. Ini aturan agama. Maka orang-orang yang benar-benar membaikkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, menjaga hidupnya dalam lingkaran syariat ajaran Allah dan Rasulnya, dia akan memancar kebaikan itu bagi orang-orang di sekitarnya. Jaga hak-hak tetangga, Bu. Meski dia bukan wong Islam sekalipun, mereka punya hak hidup sebagai kemanusiaan kita dan jiwa sosial kita. Banyak hadis yang menerangkan, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah juga bukan berkata baik atau diam saja, maka dia muliakan, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Bagaimana memuliakan tetangga? Memperhatikan setiap apa yang terjadi untuk melakukan kebaikan. Kalau dia susah, bantu. Kalau dia miskin, berikan harta kita yang bisa menutupi segala kebutuhannya. Kalau dia sakit, dijenguk. Kalau dia meninggal, hantarkan dia ke liang lahatnya. Dan banyak hal-hal yang dicontohkan Nabi, bagaimana kita bertetangga yang baik. Kalau kita bangun rumah, jangan sampai rumah kita yang tinggi menutupi cahaya atau angin masuk ke rumahnya, kecuali dia mengizinkannya. Hal-hal kecil, Bu, kita jaga tetangga kita, karena tetangga inilah yang pertama yang akan memberikan bantuan di saat kita merasakan kesusahan. Jadi orang yang beriman pasti dia jaga hak-hak tiap tetangganya. Masya Allah. Jadi dari hal-hal kecil insya Allah akan memunculkan kemuliaan untuk kita juga pasti ya Pak Ustadz ya. Baik, jawaban yang luar biasa sekali dari Pak Ustadz Amrullah. Silakan ada dari bapak-bapak, mungkin bapak-bapak pengurus Musholah Al-Mu'awanah. Silakan Pak. Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya perkenalkan, nama saya Ridwan, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, kebetulan menyambung dari pertanyaan salah seorang jemaah kita tadi, masalah bertetangga yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil yang perlu kita perhatikan, sedekah atau semacam apa saja. Tetapi kadang-kadang di dalam masyarakat kita ini ada yang sama sekali orang itu udah kita perhatikan tapi dia tidak peduli dengan lingkungan. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti ini, Ustadz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Ustadz langsung dijawab. Iya, apa nak dimarahi, Pak Sebenarnya intinya, Pak, kita melakukan kebaikan itu tidak mesti orang itu harus jadi baik. Karena belum tentu nasihat kita, perlakuan kita baik itu belum tentu membuat dia berubah jadi baik. Tapi ingatlah, Pak, Bu, jangan pernah meremehkan satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Niat kita untuk benar-benar membantu dia. Mau tidak mau, Bu, mohon maaf, mohon maaf. Binatang sekalipun, kalau kita berikan kebaikan, dia ingat, Bu.
Dia ingat siapa yang pernah memberikan dia makan. Nah bisa jadi sekian banyak kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang, mungkin 5, mungkin 10, mungkin 15. Ada satu yang membekas dalam otak dan pikiran dan ingatannya, bahwa orang itu pernah melakukan kebaikan, melakukan perhatian, memberikan perhatian kepada dirinya. Ini yang bisa merubah dirinya. Tapi waktunya mungkin tidak cepat. Bisa besok, bisa lusa. Bahkan mungkin kita tak kata lagi di dunia, Bu. Dia jadi wong yang benar. Dia mulai perhatian. Memang ada rumusnya, Pak. Kalau kita tidak pernah memperhatikan orang lain, makalah jangan pernah sedih kalau orang lain tidak pernah memperhatikan kita. Kalau kita tak pernah memberi orang lain, jangan bersedih kalau orang lain tak pernah memberi kita. Kalau kita tidak pernah menghormati orang lain, jangan kesal kalau orang lain tidak pernah memberikan penghormatan kepada kita. Sebenarnya memang rumusnya rumusnya seperti itu. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, lakukan terus Pak perhatian, lakukan kebaikan. Memang hak-hak bagi tetangga yang kita laksanakan sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Soal dia bakal berubah, bakal memperhatikan orang lain, bakal dia punya empati dengan orang lain. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita kepada orang-orang sekitar kita untuk melakukan kebaikan. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masih ada pertanyaan lagi, silahkan boleh disampaikan kepada Pak Ustadz. Di mana? Oh, oke, boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emma dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah, Sabta Marga. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya dalam suatu rumah tangga yang seperti saya ini, khususnya ibu-ibu juga yang lain, yang mempunyai cucu di rumah, yang mengasuh plus ikut secara langsung mendidik si cucu tadi. Terkadang Pak Ustadz beda pendidikan kita yang zaman dulu seperti saya ini sama anak-anak zaman sekarang. Gimana kiat-kiatnya dalam kebahagiaan dalam rumah tangga itu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilematis Ibu. Satu sisi kesian juga ibu-ibu nih Bu. Ada kadang-kadang masuk pensiunnya, dia ngomong dengan kawan-kawan yang ngajak ke pengajian. Pak Yuce kita ngaji, kaget dulu nunggu aku pensiun, nunggu anak cucungku, lagi nunggu apa anak-anakku lah kawin, aku lah santai. Anaknya lah kawin. Ngurus cucung pulo. Kemana Cek? Tak ada ngaji. Ina cucung ini tak sudah-sudah. Kemana umaknya? Begawi. Dilematis Bu memang. Ada memang ibu-ibu tuh memang berketat niat. Pokoknya aku lah payah nedek kamu, masak ke kamu. Kalau kamu lah beranak kakek, berejo masing-masing. Ada yang mah itu Bu. Tapi ada yang tak tegaan. Ada juga yang ngancam. Umak kalau tak ngurus anak aku nih, aku nak berlari bayar dari rumah ini. Lah sedih pula. Dilematis Bu. Satu sayang dengan anak, tapi kalau bahasa orang dusun tu tak gayu lagi, tapi tetap ditahankan. Sesip dikit nak hati-hati. Nyampak dikit kapan balik benjol kena marah oleh anak. Ya Allah sedih Bu. Makanya Bu, ya jalankan semampu baik Bu. Anggap ujian ini. Dan kalau bisa Bu, kasih pengertian anak-anak kita tuh. Nak, kau jingok ibu ni lah begoyo, berjalan lagi lah sago, badan ni lah lemah. Cuba mak mana caranya, kalau pacak jangan sampai 100% atau mak mana cara ngurusi budak ini, kita musyawarah cara yang baik. Memang ibu-ibu, kita kadang-kadang ibu-ibu yang punya cucung, kalau aku belum cucung Bu, yang punya cucung kadang-kadang apapun dilakukan untuk cucung. Bapak-bapak kalau kondangan ngambil bendera yang cuma 2.000 tuh Bu. Bendera menghabah 2.000 tuh berebut. Singonya yang kencot pacak tegak Bu, berebut. Benar.
Iya, kapan ngomong? Ajaknya kacek banyak niat untuk cucung. Saking kita sayang dengan cucung. Lakukan sesuai apa yang pernah kita lakukan kepada anak-anak kita. Fokuskan dia untuk mengenal agama Allah dan mencintai Rasulnya. Fokuskan itu, Bu. Soal dia pendidikan yang lain, soal duit kadang-kadang ya Allah, cocong itu, Pak. Yang namanya kadang-kadang, maaf Bu, kurang ajar, ninggal kenana dengan umaknya netipkan cocong ni tadi ngenyainya, tidak ngenjak duit spesial pun. Budak ni dikit-dikit yai, dikit-dikit nyai. Nyai, es tontong lewat, ajo 2.000. Nyai, somai lewat. Nyai, apa bakso bakar lewat, laju. Dilematis, Bu. Tapi jadikan ini satu pelajaran juga, Bu. Fokuskan dia untuk dekat dengan Allah. Iring mereka dengan agama. Apapun terjadi, serahkan kepada Allah. Memang nasib kadang-kadang memihak kita. Sudah susah ngucap anak kita masih kecil sampai besar. Dititip punya pulau tambah saro. Tapi niatkan itu untuk ibadah. Segala sesuatu diniatkan untuk ibadah. Tidak akan jadi beban bagi hati kita. Masya Allah, jelas ya Ibu Emma ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau seperti itu, silahkan Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulan nih dari materi kita hari ini, menggapai ketentraman, kebahagiaan keluarga dan masyarakat dengan takwa. Silahkan Pak. Menggapai ketentraman, kebahagiaan keluarga dan masyarakat dengan takwa. Ada ayat Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu kaum mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Artinya ibu-ibu, setiap hamba Allah yang bertakwa, rumah tangga yang ditegakkan dengan bertakwa, masyarakat yang dibangun dengan ketakwaan, negeri, negara yang dibangun dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dijamin mereka dalam keberkahan. Diberikan Allah keberkahan dalam segala kehidupan, lini kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bukakan keberkahan dari langit. Allah bukakan keberkahan bagi bumi dan isinya, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Bu, di samping kehidupan kita yang sulit, mungkin ujian kehidupan kita yang begitu banyak, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kembalikan kepada Allah. Syaratnya dengan yakin, beriman kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Dan yang ketiga, istiqomah, apapun terjadi tetap di jalan yang lurus dalam ketaatan kepada Allah, tidak akan bergeser sedikit pun apapun yang terjadi ketika kita beristiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Karena inilah yang menjadi jaminan kebahagiaan kita di dunia. Jaminan yang lain mungkin tidak selamanya kita dapatkan, tapi jamin inilah yang memberikan kebahagiaan kita hidup di dunia. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz Amrullah Mawardi SAG yang telah memberikan pencerahan kepada kita dalam dakwah keliling TVRI edisi kali ini. Dan pemirsa di rumah serta ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mu'awanah dan juga bapak-bapak pengurus Musola Al-Mu'awanah, semoga materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi tentunya, yang beriman, bertakwa dan istiqomah agar tercapainya ketentraman hati, kebahagiaan keluarga dan masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Nur Harisyah Pratiwi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Amrullah Mawardi SAG dan juga bapak-bapak pengurus Musola Al-Mu'awanah dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mu'awanah, serta tadi di awal penampilan dari Hadro RMU Remaja Musola Al-Mu'awanah juga sudah tampil sangat baik sekali. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah
Penuh barokah, Masya Allah. Firullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya